Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Wa aslih lana sya'nana kullah. Fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, adada ma kutiba wa kitab abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna zalal. Allahumma iftah alaina bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama wa syarrafa wa karrama. Allahumma inni atabarru min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra. Segala puji atau bukan segala puji, maha suci Allah alladzi asra, yang memberangkatkan pada malam hari. Subhanalladzi asra. Asra artinya memberangkatkan, memperjalankan di malam hari. Jadi Isra. Isra, Mi'raj itu dua sesuatu yang berbeda. Isra ya beda, Mi'raj ya beda. Kalau Isra disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra. Tapi kalau Mi'raj disebutkan di Al-Quran tapi bukan kalimat yang sharih. Kalimatnya nggak ada kalimat Mi'raj. Fakana qaba qausaini aw adna thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Iya. Jadi yang di dalam Al-Qur'an itu yang disebutkan surat Al-Isra. Mi'rajnya beda lagi. Mi'raj itu artinya naik, berangkat, naik ke atas, beranjak ke atas, pergi ke atas, itu namanya araja ya'ruju. Tapi kalau sara yasri sirayatan artinya jalan malam. Ya man saraita lailan musahiba Jibril, ya man saraita lailan musahiba Jibril. Iya, itu lagunya tuh, qasidahnya itu. Tahu qasidahnya itu, tahu? Tahu gak? Nggak tahu. Ya man saraita laila musahiba Jibril musahiba Jibril. Jadi wahai manusia yang berangkat malam-malam ditemani malaikat Jibril. Ya man saraita laila musahiba Jibril min masjidil aqsa fitilkal laila gitu pokoknya lagunya. Aneh nggak hafal juga. Subhanalladzi asra, segala atau apa tadi, maha suci Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Asra memberangkatkan pada malam hari, bi'abdihi, abadnya dengan hambanya, maksudnya memberangkatkan hambanya. Ini abad itu gelar tertinggi. Kita kemarin mengaji tentang khuluquna. Iya, di situ ada kalimat abad, hamba, itu gelar tertinggi. Jadi ini Nabi SAW dipanggil oleh Allah dengan kalimat abad, hamba, bukan dengan kalimat rasul, bukan dengan kalimat nabi. Rasul gelar kan? Gelar tinggi, pangkat, derajat kerasulan itu derajat yang tinggi. Tapi derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah abad, hamba. Yang memberangkatkan pada malam hari hambanya, tuh bayangin. Jadi kalau ente dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, itu ente harus bangga. Wah, saya dipanggil hamba. Karena hamba adalah gelar tertinggi. Bukan nabi, bukan rasul, bukan polisi, bukan presiden, bukan segala apa, bukan. Ya, nabi gelar tinggi, rasul derajat yang tinggi, tapi derajat yang paling tinggi adalah abd. Ketika manusia menjadi seorang abd, hamba, ngaku jadi hamba. Karena menjadi hamba itu mulia, dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Bayangin ente dipanggil oleh yang maha kuasa, ente dipanggil oleh yang maha memiliki rahmat, ente dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan ente. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasa senangnya? Nah, ini abad yang memperjalankan pada malam hari hambanya, lailan, sebentar. Lailan artinya malam-malam, tapi di sini dikatakan sebentar doang. Berangkat tuh masuk Isra Mi'raj sebentar doang. Ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang 10 menit, ada yang bilang 1 menit, macam-macam. Ada yang bilang 6 jam, macam-macam. Tapi lailan di sini disebutkan malam-malam, maksudnya sekejap. Dengan badan dan dengan ruhnya, bukan mimpi. Jadi benar-benar berangkat dengan badannya, bukan cuma mimpi doang. Mimpi nabinya tidur misalnya, arwahnya berangkat ke Sidratul Muntaha, enggak. Dua-duanya. Iya, badannya berangkat, terus jiwanya, ruhnya juga berangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kalau ada yang bilang jiwanya doang karena itu nggak masuk akal, ya memang mukjizat itu nggak ada yang masuk akal. Jangan diakal-akalin. Zaman sekarang tuh banyak orang pengen ngakal-ngakalin mukjizat. Namanya mukjizat, nggak masuk akal. Ente masukin akal nggak masuk. Nggak masuk akal maksudnya itu di luar batas kemampuan manusia. Bukan nggak masuk akal berarti nggak bisa diakal, bukan. Tapi di luar batas kemampuan manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar nggak mempan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan. Nah, iya. Gimana caranya? Oh, zaman sekarang dicari tahu. Ini bagaimana caranya supaya masuk akal. Jangan diakalin, udah emang nggak masuk akal. Emang di luar nalar. Iya. Isra Mi'raj bagaimana kok bisa menembus alam semesta, menembus langit pertama? Itu pesawat ulang-alik aja yang begitu dahsyat, teknologi canggih tahun sekian itu menembus atmosfer bumi yang pertama, kebakar. Ini sekarang badan karena emang mukjizat. Mukjizat, kalimat aja mu'jiz. Mu'jiz itu yang melemahkan, yang nggak ada yang bisa datengin lagi. A'jaza yu'jizu. Fi'il apa itu kalau disaraf? Fi'il madhi atau fi'il thulathi mazid biharfin wahidin. A'jaza yu'jizu. Ajaza ya'jizu fi'il thulathi mujarradnya. Ajaza lemah, a'jaza melemahkan. Jadi emang nggak ada yang di hadapan mukjizat yang begitu dahsyat, manusia nggak ada yang bisa mendatangkan yang sepertinya. Mau ditantang gimana nggak bisa, lemah di hadapan mukjizat tuh manusia lemah. Itu maksudnya mu'jiz.
melemahkan orang lain. Ketika Nabi Musa ngelemparin tongkat, jadi ular beneran. Kata orang kaum penyihir, saya nggak sanggup ini. Saya puluhan tahun sekolah sihir. Tahu kayak Harry Potter, tahu? Harry Potter tahu? Itu kan tahun-tahunan sekolah sihir dia. Ada kelas 1, kelas 2, mungkin ada kitab khusus pelajaran sihir, mungkin ada i'rab sihir. Ada tentang belajar sihir. Nggak tahu, mungkin aneh nggak ngerti. Ya kan? Kata para penyihir, ini di luar batas kami. Saya belajar, ini bukan yang bisa saya pelajari. Iya, itu namanya mu'jiz. Nggak ada yang bisa mendatangkan, kata orang yang paling pakar, mu'jiz, ini nggak sanggup saya. Kan kamu kan penyihir ulung bertahun-tahun. Iya, semua udah saya pelajarin. 20 tahun saya belajar sihir, nggak ketemu yang kayak begini. Ini bukan sihir, kata para penyihir. Ini itu beneran dari Tuhannya Nabi Musa, dan saya beriman. Gitu. Tunduk semua. Isra Mi'raj berangkat ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, 1 kejap malam. Nggak sampai naik buruk. Orang nggak kebakar, gimana cepet begitu? Nggak hancur badannya. Mu'jiz. Paham? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, yaitu di kota suci Makkah, ilal Masjidil Aqsa, berangkat ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Filistin, di Palestina, di negeri Syam. Jadi negeri Syam itu ada 4 negara atau 5. Zaman dulu namanya negeri Syam, zaman sekarang kepisah dengan negara-negara. Jadi negeri Syam itu apa? Negara apa sekarang? Anda udah pernah sebutin kan? Pernah. Palestina, Suriah, Jordan, Lebanon, sama Turki, mungkin sebagian kecil Turki, karena dulu Turki nempel, wallahu a'lam. Tapi pastinya tuh Syam atau apa namanya, Palestina, Suriah, Lebanon, sama Jordan atau Urdun. Negeri Syam di Palestina. Ilal Masjidil Aqsa, berangkat ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang mana kami berikan keberkahan di sekitarnya. Sekitar Masjidil Aqsa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan kepadanya min ayatina, daripada kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwa, dia as-sami', yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Jadi Isra Mi'raj itu salah satu hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiburan karena pada tahun itu sebelumnya meninggal orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal. Sayyidah Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, kakeknya, orang-orang pada meninggal, yang disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka untuk menghibur kekasihnya dikasih liburan. Liburannya bukan ke Pangandaran, ke Bali, bukan. Liburannya ke langit ke-7. Iya, Sidratul Muntaha. Itu beliau hiburannya. Jadi jangan dikira ente semakin taat kita, misalnya manusia, saya udah sholat, saya udah zakat, saya udah ibadah banyak, kok banyak banget musibah ya. Jangankan ente, Nabi aja semakin taat semakin diuji. Emang kata Nabi hidupnya enak. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzi yalunahu, tsummal ladzi yalunahu, tsummal ladzi yalunahu. Atau tsummal amsal fal amsal, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Tsummal amsalu fal amsalu. Manusia yang paling banyak ujiannya yaitu para nabi. Tsummal amsal, kemudian yang seperti nabi. Fal amsal, kemudian yang seperti nabi, yang seperti nabi gitu. Semakin ente mencontoh nabi, semakin ente taat beribadah, semakin ente khusyuk beribadah, rajin beribadah, semakin diuji. Ente semakin giat belajar, naik kelas gak?
Naik kelas kan ada ujiannya. Apa langsung naik kelas aja gitu pindah kelas? Ente kok nggak pernah ujian naik kelas? Iya. Jadi jangan dikira orang semakin semangat belajar, ada ujiannya buat naik kelas. Semakin semangat ibadah, aneh pengen hijrah, ada ujiannya. Hijrah misalnya, sekarang aneh mau pakai kerudung, ada ujiannya, nanti dikucili, nanti di ini, nanti tiba-tiba mungkin kalau artis tiba-tiba pada di unfollow, ya kan? Sekarang dia pakai jilbab, aneh nggak suka, aneh lebih suka dia nggak pakai jilbab, di unfollow, berkurang followersnya, ujian bukan? Bagi sebagian orang itu ujian. Iya, ujian. Ente jangan kira semakin ente ibadah semakin enak, enggak, semakin banyak ujiannya. Semakin ente dekat derajatnya kepada Nabi, semakin banyak ujiannya. Pohon semakin tinggi itu semakin kenceng anginnya. Oh, pohon toge kagak kena angin dia di bawah. Enak jadi pohon toge. Dia aja di situ. Pohon cemara kenceng anginnya. Semakin tinggi. Ini dia, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi macam ujian. Pamannya meninggal, istrinya yang paling ia cintai, yang paling baginda Nabi cintai meninggal. Ente bayangin. Jadi minoritas. Di kota Mekah tuh jadi minoritas. Dilemparin batu, keluar pintu sudah sulit. Ente sekarang sholat ini gampang berkat Nabi, berkat para sahabat. Zaman dulu keluar sholat sulit. Maka disyariatkan ketika sholat yang siang hari tidak bersuara gak itu sholat zuhur? Pakai bismillah. Pakai tapi nggak bersuara kan, pelan kan, sir. Kenapa? Karena pada zaman itu sulit keluar siang-siang tuh baca Quran tuh digebugin, dipukulin, lemparin batu. Malam-malam orang-orang kafir pada tidur, baru para Nabi dan para sahabatnya sholat Ka'bah. Diam-diam, pelan-pelan suaranya. Nggak taunya kaum kafir Quraisy ada yang ngumpet, ngintip-ngintip, pengen dengerin juga. Paham? Nah, itu dia. Jadi malam-malam. Jadi ujian bagi Nabi ini sebagai hiburan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil ke hadiratnya pada malam hari. Bagaimana ceritanya? Jadi Isra artinya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Beda, Isra Mi'raj itu sesuatu yang beda, bukan sama Isra Mi'raj. Kita dengar Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Enggak, Isra itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terbang, nanti melewati beberapa tempat. Ibarat kata tuh apa namanya tuh, wisata religi mungkin. Ya, ini tempatnya Sayyidah Masyitah direbus karena beriman di hadapan Firaun, beriman cemplungin ke minyak panas, hancur tulang belulangnya semua. Ini tempat Nabi Isa dilahirkan, Bethlehem. Ini tempat-tempat. Jadi jalan tuh sambil dikasih tahu sama malaikat Jibril, ini setiap turun sholat, setiap turun sholat, setiap turun sholat. Sholatnya bukan sholat yang kita pakai. Sholat pada zamannya sebelum menerima sholatnya. Iya. Jadi sebelum berangkat Nabi itu dicuci, hatinya itu dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memerintahkan malaikatnya untuk dibelek hatinya, dicuci dulu sebelum berangkat. Siap-siap karena mau ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang mulia. Insya Allah kita lanjutin besok. Aneh gak kepikiran, harusnya dari kemarin, dari awal tuh mulai Riyadhus Shalihin, karena bulan Rajab tuh harusnya sekalian baca ini Ad-Dardir. Jadi 15 menit mungkin. Karena Rajab dalam kitab Ta'limul Muta'allim, udah pernah belajar Ta'limul Muta'allim? Paham gak? Enggak paham. Afdalul amali hifdzul hal. Afdalul ilmi ilmul hal. Sebaik-baiknya ilmu yang ada pada saat ini. Saat ini lagi bulan Rajab, baca Isra Mi'raj gitu maksudnya. Saat ini lagi bulan Ramadan, ya Riyadhus Shalihinnya separuh aja. Sebagiannya lagi tentang keutamaan bulan Ramadan. Begitu namanya ilmul hal. Jadi dibahas tentang yang ada pada saat ini. Saat ini lagi apa nih? Isra Mi'raj dibahas, itu namanya ilmu hal. Itu diamalin.
Jangan Isra Mi'raj diam aja. Datang acara makan udah pulang. Enggak. Dikaji juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil muttasil ila musannif rahimahullah taala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin wa bi ulumikum babut taubati. Qala al ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Banyak amat ini minumannya. Nggak ada inian, alpukat nggak ada. Jus alpukat nggak ada. Boba nggak ada. Mixu nggak ada juga. Kurang lengkap nih harusnya, air putih, air teh, kopi, es krim, boba, matcha, apalagi alpukat. La haula wala quwata illa billah, banyak amat. Bagus. Jangan ditambahin lagi, udah segini aja. Kalau bisa kurangin air putih aja. Ini kadang-kadang bingung kalau orang ceramah atau orang ngapain lagi ngomong. Di depannya tuh disediain makanan tuh buat apa gitu. Iya. Ada orang ceramah gitu kan. Duduk misalnya ceramahnya kan di depannya taruh makanan kan. Buat apa emang diceramah sambil makan? Kan kagak. Sibuk banget panitianya udah nyiapin meja makanan buat penceramah. Ini anggur buat ini. Ya ntar aja selesai ceramah baru dikasih. Sibuk banget. Kalau air iya mungkin air karena aus. Ya nggak apa-apa kali buat rame-ramein itu biar nggak kosong banget. Yang kalau ceramah kan megang mic doang, nggak ada kitabnya. Biar rame taruh makanan buah, pisang, anggur, lontong, risol gitu. Bab taubati, bab tentang taubat. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatu min kulli dzambin. Taubat wajib hukumnya atas setiap dosa. Dosanya 5, taubatnya 5. Dosanya 5, taubatnya 5. Dosanya 10, taubatnya 10. Dosanya 3 kali ininya taubatnya. Pokoknya dosanya macam-macam tuh harus ditaubatin. Biar gampang, astagfirullahaladzim min kulli dzambin alimtuhu wa ma lam a'lam gitu. Ya Allah, aku beristighfar meminta ampun daripada dosa yang aku perbuat, yang aku ketahui dan yang aku nggak tahu. Astagfirullahaladzim, Allah maghfir, apa ada? Ane lupa doanya. Ane jarang baca doa itu. Ane baca doa yang istighfar biasa aja. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin alimtuhu wa ma lam a'lam. Aku taubat atau aku istighfar meminta ampun dari dosa yang aku ketahui dan yang aku tidak tahu. Emang ada dosa nggak tahu? Ada. Kadang-kadang kita dosa nggak tahu, nggak sadar. Dosa nggak sadar ada gak? Ada. Bodoh itu dosa. Ente bodoh nih, ini dosa ente. Nggak mau ngaji itu dosa. Tahu bodoh? Udah bodoh nggak mau ngaji, dosa. Nggak tahu, ini kan nggak tahu. Nggak taunya ente dosa. Kan katanya kalau orang nggak tahu dimaafkan. Ya kan ente di pesantren, ya kan ente dekat ulama. Kecuali ente tinggal sono di ujung berung sono, di ujung dunia, nggak ada ulama. Ente ketemu sama macan, sama rusa, sama kada, sama ular kayak Tarzan. Ente nggak tahu ya nggak apa-apa. Ente tinggal di Bogor, ulama banyak. Atau tinggal di Jakarta, ulama seabrek-abrek. Tahu seabrek-abrek? Tahu gak sabrek-abrek? Banyak ngembrek. Ente nggak tahu bahwasanya itu nggak, ente nggak taunya ente 2 kali dosanya. Pertama ente dosa, kedua ente nggak tahu, nggak mau ngaji. Udah tahu nggak tahu malah nggak mau ngaji. Ente ngaji tahu, ente kerjain dosa. Sekarang ente nggak tahu, ente nggak mau ngaji. Nah, kacau, udah babak belur udah.
Emang kalau lagi puasa nggak boleh ini? Ya, nggak boleh. Masa sih? Iya, aneh baru dosa udah. Nanti tinggal di Jakarta, kalau tinggal di pelosok banget nggak ketemu manusia. Nanti lahir misalnya atau masih kecil, masih 3 bulan, orang tuanya naik kapal laut, tenggelam kapal lautnya, ente selamat tuh di hutan jadinya. Dirawat sama kijang, dirawat sama rusa, dirawat sama simpanse misalnya. Ente nggak sholat juga nggak apa-apa, ente nggak masuk Islam juga nggak apa-apa. Namanya ahlul fitrah. Tahu ahlul fitrah? Tahu ahlul fitrah? Ahlul fitrah itu orang yang nggak tahu apa-apa, tinggalnya di pelosok, nggak tahu apa-apa dia. Ini kan tinggal di Amerika. Di Amerika kan banyak orang kafir misalnya. Ikan ada sekarang udah ada YouTube, udah ada macam segala medsos. Buat apa yang tinggal cari tahu? Paham? Itu namanya ahlul fitrah. Jadi ada ceritanya orang apa namanya? Masih kecil, umur 3 bulan apa 4 bulan naik kapal laut, meninggal semua atau tenggelam kapalnya. Akhirnya dia terombang ambing tuh pakai inian tuh buaya atau tempat bayi, pakai kayu mungkin peti bayi ke hutan. Akhirnya dirawat sama kijang. Udah gedenya ya nggak bisa ngomong, bisa cuma gitu doang udah. Ibunya kijang namanya. Siapa ibu kamu? Kijang atau rusa. Yang rawat kamu rusa. Dia nggak bisa ngomong. Jadi ceritanya begitu. Ntar cerita mungkin di lain waktu. Baru nggak apa-apa, ente nggak masuk Islam juga nggak apa-apa. Ente sekarang tinggal di Bogor, tinggal di Jakarta, tinggal di kota-kota besar, ulama banyak, media sosial banyak. Kenapa ente nggak tahu? Nggak taunya ente dosa. Paham? Nah itu harus taubat. Ya Allah, saya taubat dari dosa yang saya nggak tahu. Iya, cari tahu makanya sebelum ngapa-ngapain tuh cari tahu. Ini boleh gak sih? Ini boleh gak sih? Emang nggak boleh? Iya nggak boleh. Iya ini baru tahu. Kemana aja? 30 tahun baru tahu. Ada orang 25 tahun, umurnya 35, anaknya udah 3. Dia nggak tahu cara mandi junub. La haula wala quwata. Anaknya 3, ente bayangin, anaknya 3. Apa itu mandi junub? Udah kiamat udah. Itu bagaimana berhubungan badan sama suaminya? Haid, istihad, nifas. Nggak tahu udah semuanya udah. Allah udah. Iya. Nggak tahu dia. Mandi biasa dia, mandi ya biasa. Sholat ya sholat, dia nggak tahu. Itu ada haid, istihad, nggak tahu nifas, udah nggak pernah mandi, nggak pernah niat. Apa emang ada mandi junub namanya ya? Apa itu mandi junub? La haula. Anaknya berapa, Bu? 3. Aduh, kiamat. Iya. Dosa. Tobat. Ya Allah, saya tobat dari sesuatu yang saya enggak tahu. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Seandainya atau kalau maksiat yang dikerjakan antara hamba dan Allah, artinya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya enggak sholat atau enggak puasa, kan hubungannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. La tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada hubungannya dengan hak manusia. La tata'allaqu, tidak ada hubungannya bihaqqi adamiyyin, dengan hak manusia. Falaha thalathatu syurut, maka taubat tersebut memiliki 3 syarat. 3 syarat taubatnya. Ahaduha, yang pertama, falaha thalathatu syurut, memiliki taubat tersebut 3 syarat. Orang enggak sholat misalnya, atau orang enggak puasa, atau orang ya yang ada hubungannya sama Allah doang. Ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, yuqli', cepat-cepat keluar dari maksiat. Yuqli' itu tahu apa namanya, pohon.
Pohon tuh kalau dicabut tuh truk tuh namanya aqla'a yuqli'u, fi'il tsulats mujarrad. Itu bukan mujarrad, maaf, tsulats mazid. Qala'a atau aqla'a. Aqla'a mencabut, cepet langsung. Buru-buru cabut. Akhirnya buru-buru kita istighfar, buru-buru. Lagi main HP misalnya, teleponan sama pacarnya. Ya sayang lagi ya. Astagfirullah, lempar HP-nya langsung. Halo sayang, kok nggak ada suaranya, kamu panik dia langsung. Tobat langsung. Iqla tuh cepet-cepet langsung. Lagi sama temennya, lagi mabok, naudzubillah misalnya lagi mabok, langsung lempar. Aneh nggak ikutan, udah nanggung, udah 3 gelas ente. Enggak, udah tobat, aneh tobat, udah 3 gelas sudah nanggung. La haula wala quwwata illa billah. Langsung iqla namanya. Iqla tuh buru-buru. Mau dosa sebesar apapun diampun. Yang penting ini syaratnya nih. Yang pertama cepet langsung. Ayuqli' anil maksiyah. Astagfirullahaladzim. Kita taubat, semuanya punya dosa. Ente punya, aneh punya, semua punya dosa. Nggak ada yang nggak punya dosa di dunia ini kecuali Nabi. Semuanya. Orang yang paling mulia bagaimanapun punya dosa. Kecuali Nabi dan Rasul. Atau mungkin orang-orang soleh yang benar-benar dijaga. Wa tsani ayandama ala fi'liha, yang kedua nyesel karena telah melakukan dosa tersebut. Yandam, menyesal. Ada orang bikin dosa kagak nyesel, itu nggak diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang penceramah gitu, Bu, Pak, jamaah sekalian, dulu nih saya ini preman. Waduh, sebelum saya jadi penceramah hebat kayak begini, saya dulu jangan kasih tahu orang lain dosa ente. Diem-diem punya dosa. Ustur. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Tutupin, Allah udah tutupin, nanti jadi penceramah besar. Misalnya, andaikan ada orang begitu. Ada kayak begitu? Ada. Ceramah, diundang Isra Mi'raj, diundang Maulid, ngomong, para jamaah yang dirahmati Allah, saya sebelum jadi ustadz begini, sebelum jadi kiai, dulu saya bandel banget. Saya semua dosa saya jangan kasih tahu siapa-siapa yang punya dosa. Ngasih tahu orang yang berbuat dosa. Diam-diam ente punya dosa. Ente antara ente sama Tuhan aja udah yang tahu. Kalau ente dosanya, atau bukan ente, ada orang dosanya itu diem-diem, nggak ada yang tahu, maka taubatnya diam. Ngumpet udah taubat, nggak ada yang tahu, ya Allah, saya berbuat maksiat, maka sekarang saya istighfar kepadamu, minta ampun, jangan kasih tahu orang lain. Gitu. Kalau ada orang ngerjain maksiatnya terang-terangan, maka taubatnya harus terang-terang. Itu kata guruannya begitu. Nggak tahu dari kitab apa. Pokoknya kata guruannya begitu. Supaya apa terang-terangan taubatnya? Supaya orang lain tahu. Karena ente dosanya dulu terang-terangan. Dosanya minum khamr kemana-mana gitu, mabok, main judi di mana-mana. Sekarang ente taubat, kasih tahu orang-orang, ane udah taubat, begitu. Nggak mau ikut-ikutan begini lagi. Woi jamaah, ane udah taubat, sekarang pakai peci, tatoan, biarin nggak apa-apa tatoan udah. Sholat jamaah, waduh, preman tobat, biarin, ane udah tobat sekarang. Kasih tahu orang-orang, datengin ke majelis-majelis tempat dia maksiat. Sekarang saya udah tobat, men, weh, saya udah tobat, jangan ajak saya lagi. Iya, kalau ente dosanya, bukan ente, ada orang dosanya terang-terangan, ya tobatnya terang-terangan supaya orang sadar, oh dia udah tobat tuh. Jangan tiba-tiba orang masih buruk sangka, ketika dia meninggal nggak ada yang tahu dia udah tobat. Orang jadi ngomongnya macam-macam, kena azab lagi nanti. Taubat terang-terangan, kasih tahu orang lain, viralin kalau perlu. Viral, seorang preman taubat. Dia bikin sendiri padahal itu judulnya. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Iya. Yandam, nyesel. Ya Allah, saya nyesel ya Allah.
Saya nggak bermaksud untuk maksiat, tapi saya kalah sama hawa nafsu saya. Saya kalah sama diri saya sendiri, saya kalah sama setan. Tolong saja ya Allah gitu. Minta ampun, nyesel. Jangan seneng. Dosa tuh jangan dibikin seneng, nggak ada nyesel-nyeselnya. Wah, enak banget ya. Walaupun udah taubat, nggak diterima taubatnya. Dia nggak nyesel, dia masih menikmati kelezatan taubat itu. Masih membayang-bayangkan kelezatan dia maksiat, nggak diterima taubatnya. Karena syaratnya nggak terpenuhi. Orang kagak nyesel. Kalau orang nyesel, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembali lagi, nyesel lagi, kembali lagi, nyesel lagi. Jangan berhenti tobat. Jangan bosan untuk bertaubat sampai kamu bosan bermaksiat. Itu kata Habib Munzir. Jangan berhenti, jangan bosan untuk bertaubat sampai kamu bosan bermaksiat. Kamu bosan gak maksiat? Enggak. Jangan bosan taubat. Maksiat lagi, ya taubat lagi. Maksiat lagi, ya taubat lagi. Sehari 100 kali maksiat, sehari 100 kali taubat. Anu udah 3 kali. Nih hari ini nih anu udah 3 kali. Maksiat. Udah tobat 2 kali, yang ketiga masa nanti yang tobat lagi udah. Kenapa? Ada yang ini. Ya, yang ketiga, wa tsalits ay'azima alla ya'uda ilaiha abada fa in fuqida ahadu tsalatsati lam tasihha taubatuhu. Yang ketiga syaratnya yaitu ay'azim, dia bersikeras mantepin niat untuk tidak kembali. Untuk tidak kembali. Jatuh lagi, kembali lagi, taubat lagi, nyesel lagi. Ulangin aja syarat-syaratnya. Jangan bosan taubat. Ya Allah, sama taubatnya itu aja. Taubat lagi. Datang ke dokter. Iya. Masih maksiatnya tentu juga datang ke dokter. Sakitnya itu juga datang ke dokter. Dokter apa? Dokter hati. Siapa dokter hati? Guru ente, kiai ente, orang yang ente percaya. Jangan kasih tahu teman, tapi teman kadang-kadang jahat. Dosa ente malah diumbar-umbar nanti kalau ente lagi musuhan. Jangan kasih tahu ke teman. Bahkan ke pasangan sekalipun. Paham? Ya'zim, ya'zim tuh bersikeras. Azm tuh kemauan keras untuk tidak mengerjakan yang serupa. Mengerjakan lagi, tobat lagi udah. 1000 kali ente maksiat, 1000 kali tobat. Jangan bosan. Dalam 1 hari 100 kali maksiat, dalam 1 hari itu juga 100 kali tobat. 100 kali nyesel, 100 kali iqla', 100 kali azam. Alla ya'uda ilaiha abada. Untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Fa in fuqida ahadu tsalatsati lam tasihha taubatuhu. Kalau kurang 1 syaratnya, maka enggak sah taubatnya. Kalau kurang 1 syaratnya, maka tidak sah taubatnya. Kurang 1, dia enggak iqla' misalnya, dia nyesel tapi sambil maksiat, astagfirullahaladzim, sambil maksiat, enggak diterima taubatnya. Atau dia, ini yang terakhir dah nih, sekali lagi dah. Ini yang terakhir nih, tapi sekali lagi enggak diterima. Enggak ada iqla'nya namanya. Pokoknya siapa yang tahu ini terakhir, jangan-jangan ini terakhir kali amal ente, jangan-jangan habis maksiat langsung mati, jangan-jangan, siapa tahu. Iya. Maka tobat jangan pernah bosan. Barangkali ente tobat, itu tobat ente terakhir kali, kemudian ente
Enggak. Alhamdulillah meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Atau barangkali dengan taubat itu adalah maksiat terakhir. Besok-besok iya udah lupa dengan maksiat itu. Tinggalin tempat-tempatnya udah. Tinggalin yang musabbabnya atau musabbibatnya, tinggalin. Penyebab ente bisa maksiat ditinggal. Jangan balik lagi. Temen ente yang sering maksiat, yang bikin ente maksiat, tinggalin orangnya. Unfollow akunnya. Iya. Jangan diikutin. Blokir kalau perlu. WhatsApp-nya kalau perlu blokir udah. Teman-teman ngaco semuanya udah. Blokir langsung. Ketemu orangnya sombong amat, blokir. Bodoh amat. Daripada maksiat lagi. Blokir. Di grup pada ngaco ngomongnya, keluar grupnya. Mau grup angkatan kayak grup alumni kayak alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni PAUD. Kan ada gitu kan kadang-kadang kan. Angkatan ini, angkatan itu. Kadang-kadang ngaco ngomongnya. Stiker kirim yang aneh-aneh. Keluar. Iya. Ini malah ditambahin stikernya, tambahkan ke favorit. Jangan keluar. Aneh nggak enak masa keluar sih. Kan aneh yang buat itu grupnya. Hapus grupnya, keluarin orangnya. Yang bikin kekacauan di grup, keluarin orangnya. Kalau ente adminnya. Nah, ini tuh di grup aneh kuliah begitu. Pertama ngomongin misalnya aneh anak PAI ya, tahu anak PAI, pendidikan agama Islam. Masih ngaco juga. Gimana yang anak ekonomi? Kacau balau udah. Gimana yang anak inian tuh komunikasi? Wah udah kacau udah itu. Ini anak PAI, santri semua isinya pada ngaco, ngomongin dosennya kadang-kadang. Dosennya ngeselin deh. Aneh hapus, aneh adminnya aneh hapus pesannya. Iya, tahan dosa ente kalau nggak keluar dari situ. Ante admin, biarin dah, bercanda doang, bercanda. Dosennya kiai, diomongin, dikata-katain di situ diem aja. Tindak. Nanti hapus. Kalau ente nggak bisa ngapus, ente keluar. Kok keluar dia tuh? Kenapa tuh? Iya. Jangan gibahin orang misalnya di grup. Keluar. Apain di grup-grup toksik, grup-grup ngaco. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun hadhihi thalatha wa iyyabra'a min haqqi sahibiha wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.